Ini merupakan video dokumentasi robot tanam jagung. Oke, pada bagian atas ini merupakan tempat komponen, tempat alat dari robot ini, yaitu driver motor L298N. Kemudian ada node MCU ESP8266. Kemudian pada bagian atas ini merupakan motor servo untuk menurunkan alat untuk media tanam. Ini motor servonya. Jadi prinsip kerjanya, sistem servo akan turun ke bawah seperti ini. Jadi ketika dia turun, servonya turun seperti ini. Oke, turun ke bawah seperti ini, maka bagian aluminium frame ini akan turun ke bawah sehingga tanah bisa dilubangi oleh media tanam ini. Kemudian pada bagian atas, bagian belakang, ada satu motor servo untuk berfungsi untuk mengangkat benih jagung. Jadi benih jagungnya diangkat seperti itu. Jadi pertama posisinya ada di bawah seperti ini, kemudian diambil, dibuang ke area lubang untuk ke media tanah di bawah. Oke, kita akan lihat bagian bawah. Jadi bagian bawah kita akan angkat sedikit. Oke, jadi ada dua media di situ. Ada bagian aluminium frame untuk media tanam dan bagian belakang untuk mengeluarkan benih jagung. Kita perhatikan di situ. Kemudian yang perlu diketahui, jika alat ini ingin dibongkar, ada bagian kabel motor. Di sini ada motor kiri dan motor kanan. Jadi ini adalah soket kabelnya. Jadi soket kabel ini nanti dilepas terlebih dahulu. Jadi jika tidak dilepas, soket kabel dinaikkan ke atas seperti ini. Oke. Bodi ini menggunakan bahan akrilik dengan ketebalan 3 mm. Kemudian bagian roda menggunakan tank tread dengan diameter kurang lebih 20 cm. Kemudian bagian penutup media tanah di sini menggunakan satu motor servo mini. Jadi ada satu motor servo mini di sebelah sini. Jadi sistem kerjanya, ketika benih jagung sudah dijatuhkan, pertama media tanam sudah dibuka oleh aluminium, maka kemudian benih jagung akan jatuh melalui media ini. Kemudian yang terakhir, robot akan bergerak maju dan bagian penutup tanah akan nyala. Jadi akan terbuka seperti ini, terbuka, maka tanah akan dikeruk oleh bagian belakang dari robot ini, seperti itu. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian depan. Jadi sumber tegangan yang digunakan adalah baterai lithium polimer 1500 mAh. Oke, dengan tegangan kerja 12 volt. Kemudian total 3 motor servo yang digunakan. Servo media tanam, servo benih jagung, kemudian servo bagian belakang. Berikutnya ada 2 buah saklar. Jadi untuk menyalakan sistem, pertama ini adalah kabel baterai merah positif, hitam negatif, dihubungkan ke soket yang di sini. Oke, pasangannya. Oke. Kemudian nanti baterai akan bisa diikat di bagian sini, nanti bisa diikat seperti itu. Kemudian ada 2 buah saklar, di mana saklar yang berwarna hitam itu untuk menyalakan sistem otomatis. Artinya jika kita nyalakan seperti ini dan baterai dinyalakan, yang berwarna merah ini untuk baterainya, sistem akan secara otomatis, robot akan secara otomatis bercocok tanam atau menanam benih jagung seperti itu. Oke, kita lihat robot bekerja. Oke, seperti itu. Oke, jadi akan secara otomatis. Kemudian saklar ini adalah saklar on off. Jika ini dinyalakan, sistem akan bekerja nanti. Video pengoperasian alat
bisa saya dokumentasikan berikutnya setelah video ini. Oke, berikutnya adalah pengkabelan. Jadi di dalam hardware ini ada pengkabelannya. Kita akan angkat bagian cup ini. Kebetulan sudah saya lepas bautnya. Jadi kita buka seperti ini. Oke. Kita akan coba buka bagian servo terlebih dahulu. Oke. Bagian servo atas sudah saya buka. Kita akan lihat bagian dalam seperti apa. Jadi tampak seperti ini bagian dalamnya. Jadi ini merupakan driver motor L298, kemudian ada ESP8266, NUT-NCU sebagai controllernya. Jadi ini merupakan soket untuk sumber tegangan masing-masing servo. Di sini ada servo benih, jagung, servo media tanam, dan servo belakang. Kemudian yang paling depan ini merupakan kabel tegangan merah positif, hitam negatif. Jadi letaknya seperti itu posisinya, tidak boleh terbalik. Kemudian sumber tegangan itu didapat dari baterai LiPo. Ini merupakan input baterai LiPo, kemudian diturunkan menjadi 5 volt oleh LM295. Jadi ini merupakan tegangan penurun step down masuk ke controller 5 volt untuk menyalakan sistem. Kemudian dari step down regulator ini, dari input 12 volt LiPo ini langsung masuk ke driver motor. Ini merupakan kabel driver motor. Oke, ini merupakan masuk ke driver motor ke bawah sini. Kemudian ini untuk motor kanan dan ini untuk motor kiri. Masing-masing pinnya ada di sebelah kanan. Kita akan lihat bagian kanan. Kita akan putar dulu. Oke, device-nya kita putar seperti ini. Kita akan lihat pengalamatan pinnya. Jika kita putar seperti ini, kita akan lihat di sini. Oke, kita perhatikan di sini urutan kabel yang ini ada urutannya D0 itu dari motor D0 bagian dari ESP8266 itu adalah motor servo belakang. Oke, motor servo belakang bagian untuk menutup media tanah itu masuk ke pin D0. Kemudian D1 dan D2 itu merupakan kabel PWM untuk driver motor. Oke, dua kabel ini D1 D2 didapat dari kabel driver motor. Kemudian lanjut D3, ini merupakan kabel D3. D3 ini masuk yaitu motor media benih. Media tanam. Jadi ini motor servo media tanamnya masuk ke D3. Kemudian terakhir D4 itu adalah motor servo untuk media benihnya, penabur benihnya. Jadi itu dia urutannya D0, D1, D2, D3, D4. Kemudian lanjut dari D5 sampai D8 untuk driver motor. Itu pengalamatan pinnya. Jadi kalau dinyalakan seperti ini. Jadi lampu driver motor nyala, lampu LED dari ESP nyala, dan lampu step down regulator bagian atas menyala. Oke, seperti itu. Sistem ready. Jadi ada bunyi sedikit dari motor servonya. Oke, seperti itu. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja alat ini. Oke.